Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are fine. Sehat selalu ya. Keep stay at home. Tidak keluar rumah atau keluar kota. Tetap belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Class, for today, I would like to tell you about the report text ya. Kita masih membicarakan report text setelah 2 kali pertemuan. Kalian terkasih slide tentang report text. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan melalui video pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar report text. Apa itu report text? Ya, nanti akan saya jelaskan. Kelas, untuk pembelajaran report text kita masuk di KD 3.4 sama 4.4 ya, dimana kita akan belajar membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa text information report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini yang keterampilannya di 4.41 dan 4.42. Alright. Ya, kemarin sudah mempelajari tentang text report, di mana banyak sekali tujuan pembelajarannya ya. Satu, pembelajarannya adalah dengan panduan guru nanti kalian dapat membaca teks report dengan ucapan dan intonasi yang benar. Nanti akan saya ajarkan cara membaca teks report dengan intonasi dan ucapan yang benar. Kita berlatih bersama-sama ya. Kemudian yang kedua, melalui teks yang ditayangkan di slide, peserta didik mampu menyebutkan benda yang digambarkan dalam teks tersebut dengan benar. Ya, kemarin saya sudah memberikan 5 soal ya, di 2 pertemuan ada 10 soal, berarti dengan teks yang berbeda kalian disuruh untuk menyebutkan benda apa yang digambarkan. Oke, tapi kalian sudah hebat-hebat, semuanya sudah bisa menyebutkan gambar yang atau animal ya yang sedang digambarkan. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan jenis teks yang ditayangkan. Ya, harus bisa menyebutkan jenis teks apa nantinya ya. Oke, number 4, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan fungsi sosial. Kita akan belajar fungsi sosial dari teks report. Kemudian yang kelima adalah struktur teks dari teks report. Kemudian yang keenam adalah unsur kebahasaan dengan benar. Oke. Ya, langsung saja pembahasan yang kemarin. Bu Rofi kasih teks 2 judul ya. Yang pertama adalah buffalo, yang kedua adalah what is it? Bat ya. Ya, masih ingat. Oke. Pada pembelajaran yang lalu kamu terkasih soal 5 soal. Masih ingatkah soalnya? Yang pertama adalah what is the kinds of this text ya, what is the kinds of this text. Kemudian yang kedua adalah what is the animal described on the text ya, and the third is what is the generic structure on a report text ya, on the text ya, mention the generic structure. Kemudian the fourth is what is it? Ya, unsur kebahasaan ya. Jadi unsur kebahasaannya apa? Kemudian yang berikutnya ada apa lagi yang kelima? Oh, yang kelima adalah yang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks tersebut ya. Ya, nanti kita ulas semuanya. Oke, sebelumnya Bu Rofi akan tanya ya. Dulu di kelas 7, masih ingatkah ya kalian belajar tentang teks deskriptif ya? Yuk, masih ingat nggak? Apa itu deskriptif? What is the descriptive text? Ya. Oke, ya pastinya ada yang masih ingat ya. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu, bendanya itu jelas. Ya. Nah, terus apa bedanya dengan report? Ya,
ya. Ini sama-sama menggambarkan ya. Jadi antara deskriptif sama report itu sama-sama menggambarkan. Bedanya apa? Kalau deskriptif adalah menggambarkan suatu bendanya jelas, spesifik, dalam artian itu bendanya spesifik, disebutkan benda yang mana. Tetapi dalam report text sama-sama menggambarkan, tetapi bendanya spesifik animal, tetapi animalnya belum disebutkan yang mana. Oke, sebagai gambaran, coba kalian di sini lihat, what is it? Ya, buffalo, ada buffalo. Yang digambarkan ini apa di teks ini? Yang digambarkan adalah buffalo. Nah, tapi buffalo yang mana? Tahu nggak? Buffalo yang ada di rumah kita, atau buffalo yang ada di atau yang dipelihara oleh tetangga kita, atau buffalo yang ada di kebun binatang, atau buffalo yang ada di Pulau Kalimantan misalnya. Itu kita nggak tahu, tapi hanya buffalo saja secara umum. Sehingga teks report itu menggambarkan benda, bisa benda, binatang, bisa ini ya, tetapi bendanya itu spesifiknya masih secara umum ya. Buffalo spesifik, yaitu buffalo animalnya namanya buffalo, tetapi masih secara umum. Tetapi bedanya dengan descriptive text, kalau descriptive text adalah menggambarkan benda tetapi bendanya jelas. Jadi for example, a buffalo in front of my house, buffalo in the zoo misalnya, in a Batu Raden Zoo. Maka jelas bendanya bahwa buffalo itu yang sedang digambarkan yang ada di mana. Karena buffalo in the world, di dunia itu banyak. Maka itu yang disebut dengan descriptive text. Tetapi kalau hanya buffalo saja, tidak menyebutkan secara spesifik buffalo yang mana, ini yang disebut dengan report text. Oke, cukup jelas ya, it's clear ya. Ya, langsung saja pada teks buffalo ya, sambil kalian nanti belajar untuk membaca teks dalam report ya. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Ya, jadi buffalo adalah binatang yang apa? Besar, kuat. Mamalia dengan warna yang dark, yang gelap, with huge horn. Apa itu huge? Huge itu besar ya, sama dengan big ya. Horns, tanduk yang besar. African buffalo live in herd of several hundreds. Jadi hidupnya mengelompok di ratusan tahun ya. Kemudian usually near water, biasanya hidupnya di air. As they love to wallow in mud. Jadi senangnya itu ada di kubangan, di lumpur ya, senang di kubangan di lumpur. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Kalau jenis yang African ini mempunyai sifat yang buruk, so human, sehingga manusia itu tidak bisa mengendalikan mereka untuk menjadi jinak ya. Kemudian di sini ada jenis yang lain, yaitu water buffalo are found in wetter areas of Asia. Jadi kalau water buffalo itu ditemukan di mana? Di tempat yang lebih lembab, di daerah yang lembab di Asia. Few are found in the wild now and they are mostly kept as farm animals. Nah, ada juga yang jenis yang ditemukan yang ada di hutan sekarang, mereka itu biasanya dipelihara sebagai binatang peliharaan di ladang ya. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Jadi sudah dijinakkan selama 3.000 tahun ya. They are used to pull cart and plow, but they can be cut for their meat, milk, and hides. Jadi mereka biasanya digunakan untuk apa? Untuk menarik cart. Cart itu dokar ya, atau kereta ya. And plow, untuk membajak. Tapi sekarang sudah digantikan dengan traktor ya, in a modern. But they cannot be kept. Tetapi bisa dipelihara sebagai apa? Untuk diambil meatnya, diambil dagingnya, diambil susunya, juga hides, diambil kulitnya. Only a few survive in the wild in Asia. Nah, sekarang yang masih hidup di hutan di Asia. But buffalo are released to run free in the swamp of the northern territory of Australia. Ini biasanya hidupnya masih di secara bebas ya. Ini di rawa-rawa di northern daerah Asia, northern Asia. Ya, itu adalah tentang buffalo. Maka pertanyaan yang kemarin itu apa? Oke.
Pertanyaan yang mana ada 5 ya. There are 5 questions that I have given you for a duty, for the first duty and the second duty. But before to the duty, I would like to explain about information report text. Ya, ini it's important to you to write on your notebook. Ya, the purpose. Ya, apa itu purpose? Purpose itu tujuan. Nah, biasanya dalam soal bahasa Inggris nanti akan ditanyakan purpose-nya. Tujuannya untuk apa? To describe an animal, item, or phenomenon in a general. Jadi bisa menggambarkan binatang, benda, atau bisa fenomena. Fenomena tetapi secara umum ya, belum jelas fenomenanya yang mana. Kemudian the structure of report text consists of. Nah, ini strukturnya. Jadi struktur teksnya dalam report text. Jadi untuk mengidentifikasi teks tersebut belongs to report itu bisa dilihat dari strukturnya ya. Apabila strukturnya nanti di sana ada atau dalam paragraf tersebut menceritakan apa. Nah, jadi di sini tujuannya kita mengenal struktur teks itu untuk apa? Untuk lebih memudahkan kita dalam mengidentifikasi bahwa teks tersebut masuk pada kategori teks report. Ya. General classification, apa itu general classification? Dalam paragraf ini biasanya menceritakan atau mengenalkan apa sih sebenarnya yang akan digambarkan pada paragraf selanjutnya. Misal tadi buffalo, ya, atau mungkin bat, atau mungkin fenomena alam, gempa bumi dan sebagainya. Maka di situ pada paragraf yang awal adalah general classification. Kemudian yang kedua itu description. Ya, di bab selanjutnya itu ada description. Apa itu description? It describe what the animals, item, or phenomena are like in terms of part, qualities, habits, or behaviors, and uses. Jadi pada paragraf description itu nanti isinya adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri itu apa yang digambarkan dari binatang yang sudah disebutkan pada general classification. Misal animal ya, bisa ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri sifatnya, sikap atau tingkah lakunya seperti apa, atau bisa habitatnya atau penggunaannya apabila itu benda ya. Sehingga pada paragraf description itu hanya to describe about bisa physical, bisa habits, habitat, behavior, and etc. Kemudian language features. Apa itu language features? Language feature adalah unsur kebahasaan yang digunakan. Jadi, if we would like to identify the report text, kita selain mengenal strukturnya, kita juga mengenal purpose-nya tadi. Kemudian kita mengenal yang namanya language feature, linguistic feature ya. Pada linguistic feature ini apa? Jadi unsur kebahasaan apa? Ciri kebahasaan apa yang dipakai dalam teks tersebut? Nah, kalau dalam report ciri-cirinya adalah use simple present. What is simple present? Jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk ke-1. Kemudian apa lagi? Menggunakan to be, menggunakan be, is, am, dan are. Modelnya juga bentuk ke-1. Ya, semuanya kalau yang muncul di sana adalah bentuk present. Oke, cukup jelas ya. Iya, kita lanjut for the question. Ya, kemarin pertanyaannya ini ya, ada 5. What is the text called? Nah, ini makanya saya heran, ini banyak sekali anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas menyebutkan di sini masih menjawabnya adalah apa? Masih menjawab descriptive text. Aduh, berarti tidak menyimak materi saya ya. Biasakan ketika kalian akan mengerjakan tugas itu dibuka terlebih dahulu materinya sehingga nanti nggak sinkron ya, nggak nyambung. Ini kelihatan sekali, berarti bisa bisa dapat jawaban dari yang lain atau tidak membaca. Yang jelas tidak sinkron karena tidak membaca materi saya. What is the text code? The text is called report text dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian number second is number 2 ya. What is the animal described on the text? Binatang apa yang digambarkan di dalam teks? Gampang sekali ya untuk menyebutkan. Maka benda apa yang digambarkan kita akan mencarinya di di mana tadi? Di identification, di paragraf identification.
Kemudian number 3, what is the purpose of the text? Ya, cukup ini aja dulu, nanti banyak sekali purpose-nya. Intinya ini menggambarkan, to describe buffalo in general ya. Kalau bedanya di deskriptif adalah to describe buffalo in specific ya. Tapi kalau di sini in general, dalam secara umum. Number 4, what are the element of the text? Ya, ini ditanyakan elemennya atau struktur teksnya. Ada dua, yaitu general classification and description. Number 5, what are the linguistic feature of the text? Use simple present tense. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya ini. Oke, cukup jelas ya. Ya, kita menuju ke teks yang kedua pada pertemuan yang berikutnya kemarin. Oke, batch ya. Batch sudah jelas sesuai dengan picture-nya. Batch itu kelelawar ya. Oke. A batch have big ears, furry bodies, and wings like leaders. Ya, jadi bat itu, kelelawar itu mempunyai telinga yang besar, furry. Furry itu berbulu, jadi badannya berbulu, and wings like leaders. Dan apa namanya ini? Sayapnya seperti apa namanya? Seperti kulit ya. They are natural mammal. Jadi mamalia yang hidupnya di malam hari. This means they sleep in a cave, an attic. Jadi mereka itu tinggalnya atau tidurnya di gua-gua atau di loteng. Loteng itu tingkat ya, rumah yang bertingkat itu ya. Kemudian during the day and fly out to feed at night time. Jadi selama seharian itu hidupnya di gua, malah hari-hari itu hidupnya di gua, tetapi malam hari itu keluar untuk mencari makan. Semoga tidak ada yang seperti kelelawar ya. Ya, di siang harinya tidur mulu di rumah karena situasi yang di rumah, kemudian malam harinya malah justru keluar. Ya, semoga tidak ada yang jadi binatang seperti jadi bat ya, atau menyerupai bat ya. Bats are the only mammals that can fly. Jadi salah satu binatang mamalia yang bisa terbang ya. They are very fast and acrobatic. Biasanya itu terbangnya acrobatic. Acrobatic itu membentuk foam ya. Dengan teman-temannya acrobatic bentuk foam. When they chase after insect. Ketika mereka itu menangkap insect atau menangkap serangga ya. They twitch and turn in mid-air. Jadi memutar-mutar, twist turn in a mid-air, di udara. Bats use sound to catch insect in the darkness. Jadi ternyata bats itu menggunakan suara saja untuk menangkap insect ya, untuk menangkap serangga atau mangsanya di kegelapan. They send out high-pitched squeal that human cannot hear. Nah, biasanya menggunakan suara yang melengking, tapi manusia tidak bisa mendengarnya ya. The echoes that bounce back tell the bat exactly where they will find their prey. Jadi menggunakan suara gaung ya, biasanya menggaung ketika mereka itu akan menemukan mangsanya. Flying fox or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. They mainly eat fruit. Flying fox are important because they help to spread the pollen and seed of many plants. Jadi, ini binatang ini juga setelah memakan buah, kemudian mereka itu biasanya menyebarkan pollennya. Pollen itu serbuk sarinya, and seed, dan biji-bijinya. Makanya kita kadang, loh kok ada tumbuh tanaman ini lah, dari mana? Dari bats. Ternyata mereka terbang makan buah-buahan, kemudian bijinya dijatuhkan ya. Oke, nah ini kan bisa terlihat paragraf 1 ini yang disebut dengan identification. Lah, paragraf identification itu, general identification ini adalah apa? Untuk menyebutkan identifikasi binatang apa yang digambarkan bat. Kalau binatang ya, kalau benda bisa yang lain, benda apa begitu. Pada paragraf 2 ini menceritakan apanya? Tingkah lakunya, ya kan? Livingnya, kehidupannya, kemudian habitatnya. Kemudian apanya lagi? Ya, ini activity-nya ya. Oke. Sehingga kemarin ketika kalian disudutkan, bukan disudutkan ya. Ketika disodori pertanyaan ada 5 juga, ya sama jawabannya, nggak usah bingung. What is the text called? Karena ciri-cirinya sama,
dengan yang tadi, batch-nya kita tidak bisa mengidentifikasi batch yang mana, sehingga secara umum maka ini yang disebut dengan report text. Number 2, what is the animal described on the text? Ya, binatang apa yang digambarkan? Oh, bats. Gampang ya. Kemudian number 3, what is the purpose of the text to describe bats in general? Number 4, what are the element of the text? Ya, ada dua, yaitu general classification and description. Number 5, what are the linguistic feature of the text? Use simple present tense. Ya, diingat terus ya pertanyaan ini ya. Jadi nanti ketika saya memberikan tugas ini, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, cukup jelas ya atau apa yang disebut dengan report text. Oke, saya ingatkan kembali. Silahkan ketika pembelajaran saya itu share materi itu di hari Senin serempak 9A, B, C, D, E itu di hari Senin. Tetapi waktu pengerjaannya sama penyerahan tugasnya sesuai jadwal pembelajaran kalian itu oke. Tapi lebih cepat lebih baik. Ini hari ini misalnya bukan jadwal saya 9A misalnya, tapi saya akan segera mengerjakannya karena akan lebih cepat as soon as possible ya, jangan menunda pekerjaan supaya nanti tidak numpuk. Silahkan saya ingatkan kembali, ketika saya share materi dilihat terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Oke? Dan tugasnya silakan segera mungkin untuk di-upload di Classroom ya, karena ini terkoneksi dengan Dapoding. Ya, mungkin itu saja dari saya. Thank you very much for your attention. Tetap semangat belajar di situasi pandemi ini, tetap sehat, jaga imun kalian. Oke, and thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.